Halo teman-teman, perkenalkan saya Sucilia Aswadi BM dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dan perhitungan reaksi redoks dan elektrokimia. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Boleh dibilang reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pengertian reduksi sendiri adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Sedangkan oksidasi sendiri adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Perhatikan contoh reaksi berikut ini. Fe2O3 dan 3CO menghasilkan 2Fe dan 3CO2. Pada besi 3, oksida Fe2O3 mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen dan berubah menjadi besi 2Fe. Adapun karbon monoksida 3CO mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida 3CO2. Nah, kita masuk ke poin berikut, yaitu konsep bilangan oksidasi. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu, muncul konsep yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur logam non-logam lainnya. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terdapat 8 aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom yang harus kita ketahui bersama. Antara lain adalah yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas dalam bentuk atom dan molekul adalah 0. Contoh bebas berbentuk atom: C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, Ne sama dengan 0. Contoh bebas berbentuk molekul: H2, O2, Cl2, P4, S8 sama dengan 0. Nah, aturan kedua, bilangan oksidasi ion monoatom, satu atom, dan poliatom lebih dari satu atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contoh, bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, dan Al3+ berturut-turut adalah positif 1, positif 2, dan positif 3. Bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO4 2- dan PO4 3- berturut-turut adalah positif 1, negatif 2, dan negatif 3. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Pada 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr sama dengan positif 1. Contoh bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah positif 1. Nah, pada golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra sama dengan positif 2. Contohnya, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah positif 2.
pada golongan 3A, B, Al, Ga, In, dan Tl sama dengan positif 3. Contoh, bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3 adalah positif 3. Nah, aturan keempat, bilangan oksidasi unsur golongan transisi, golongan B, lebih dari 1. Contoh, bilangan oksidasi Cu sama dengan positif 1 dan positif 2. Bilangan oksidasi Au sama dengan positif 1 dan positif 3. Bilangan oksidasi Sn sama dengan positif 3 dan positif 4. Aturan yang kelima, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh, NH4 plus sama dengan positif 1. Aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contoh, H2O sama dengan 0. Aturan ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen H bila berikatan dengan logam sama dengan -1. Bila H berikatan dengan non-logam sama dengan positif 1. Contoh, biloks H dalam AlH3 sama dengan -1. Nah, aturan yang terakhir, bilangan oksidasi oksigen O dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida sama dengan -2. Contohnya, biloks O dalam BaO2 sama dengan -1. Nah, berikutnya menentukan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Coba perhatikan contoh berikut ini. Reaksi Mg solid dan 2HCl menghasilkan MgCl2 aqueous dan H2 gas. Karena Mg merupakan unsur bebas, jadi biloks Mg sama dengan 0. Kemudian biloks H pada senyawa 2HCl bernilai positif 1 karena unsur H berikatan dengan unsur lain dan H merupakan golongan 1A. Selanjutnya, karena H sama dengan positif 1, berarti Cl sama dengan -1 agar total biloks 2HCl sama dengan 0. Nah, pada ruas sebelah kanan, biloks Mg pada senyawa MgCl adalah positif 2 karena Mg berikatan dan merupakan unsur golongan 2A. Karena Cl memiliki indeks 2, maka biloks Cl sama dengan -1 agar total biloks MgCl2 sama dengan 0. Kemudian, karena H2 merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Unsur Mg mengalami kenaikan biloks dari 0 ke positif 2 sehingga mengalami reaksi oksidasi. Jadi, unsur Mg disebut sebagai reduktor. Sementara itu, unsur H mengalami penurunan biloks dari positif 1 ke 0 sehingga mengalami reaksi reduksi. Jadi, HCl disebut sebagai oksidator. Kita masuk ke contoh soal dan penjelasan mengenai reaksi redoks. Contoh soal yang pertama, sebanyak 20 ml larutan 0,1 m suatu ion logam tepat bereaksi dengan 25 ml larutan 0,1 m senyawa arsenid menurut persamaan reaksi berikut. ASO3 pangkat 3 min aqueous dan H2O liquid menghasilkan ASO4 pangkat 3 min aqueous dan 2H plus aqueous dan 2E. Jika bilangan oksidasi awal dari logam adalah positif 3, maka bilangan oksidasi logam setelah reaksi adalah pembahasan. Diketahui 25 ml larutan 0,1 m suatu ion logam positif, 25 ml larutan 0,1 m senyawa arsenid menurut reaksi ASO3 pangkat 3 min aqueous dan H2O liquid menghasilkan ASO4 pangkat 3 min aqueous
dan 2H plus aqueous dan 2E. Bilangan oksidasi asal dari logam positif 3. Ditanya, bilangan oksidasi logam setelah reaksi. Jawab, M mol ion logam sama dengan 25 mili kali 0,1 molar sama dengan 2,5 M mol. M mol ion arsenit sama dengan 25 mili liter kali 0,1 M sama dengan 2,5 M mol. Oleh karena M mol ion logam dan ion arsenit sama, berarti koefisien reaksi untuk ion logam dan ion arsenit harus sama. Dengan koefisien 1 dari ion arsenit, maka ion arsenit melepaskan 2 elektron. Berarti untuk ion logam harus sama, yaitu koefisien reaksi ion logam 1 dan menerima 2 elektron. Bilangan oksidasi awal logam sebesar positif 3. Maka setelah menerima 2 elektron, bilangan oksidasinya berubah menjadi positif 1. Jadi, L pangkat 3 positif dan 2E menghasilkan L positif. Nah, kita masuk ke contoh nomor 2. Nah, reaksi MnO2 bereaksi dengan 2H2SO4 dan 2NaL menghasilkan MnSO4 dan Na2SO4 dan 2H2O dan I2. Yang berperan sebagai oksidator pada reaksi di atas adalah A. NaL, B. H2SO4, C. Mn2+, D. E. MnO2. Kita masuk ke pembahasan. Reaksi MnO2 bereaksi dengan 2H2SO4 dan 2NaL menghasilkan MnSO4 dan Na2SO4 dan 2H2O dan I2. Positif 4 min 2, reduksinya positif 2. Diketahui bahwa oksidator yang mengalami reduksi atau penurunan bilox, di mana dilihat bahwa Mn pada MnO2 adalah positif 4, bilox Mn pada MnSO4 adalah positif 2. Terjadi penurunan bilox sehingga MnO2 menjadi oksidator, sehingga jawabannya pada option E. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Diketahui reaksi AZN bereaksi dengan BNO3- menghasilkan CZN2+ dan NH4+ dalam suasana asam. Jika reaksi di atas disetarakan, maka koefisien A, B, dan C berturut-turut adalah. Masuk ke pembahasan. Nah, langkah pertama, kita tentukan bilox dan samakan jumlah atom. Tentukan naik turun bilox dan samakan. Seperti pada PPT, teman-teman bisa melihatnya. Hasilnya 4Zn bereaksi dengan NO3- menghasilkan 4Zn2+ dan NH4+. Nah, berikutnya kita samakan muatan dengan menambahkan H+. Teman-teman bisa lihat pada PowerPoint-nya. Kita dapat hasilnya 4Zn bereaksi dengan NO3- dan 10H positif menghasilkan 4Zn2+ dan NH4 positif. Nah, langkah yang ketiga, samakan H dengan menambahkan H2O. Nah, teman-teman bisa lihat pada PPT, 4Zn dan NO3- dan 10H+ menghasilkan 4Zn2+ dan NH4 positif dan 3H2O. Maka koefisiennya untuk A 4, B
0, C 4. Jadi koefisien A, B, dan C berturut-turut adalah 4, 1, 4. Kita masuk ke soal nomor 4. Tentukanlah reaksi oksidasi, reaksi reduksi, oksidator, reduktor pada reaksi berikut. 2Na solid bereaksi dengan Cl2 solid menghasilkan 2NaCl. Masuk ke pembahasan, reaksi oksidasi 2Na solid menghasilkan 2Na plus aqueous dan 2-. Reaksi reduksi Cl2 gas dan 2E- menghasilkan 2Cl- aqueous. Oksidator Cl2 dan reduktor Na. Kita masuk ke soal nomor 5. Reaksi 2Ca solid dan O2 gas menghasilkan 2CaO. Pembahasannya, reaksi oksidasi 2Ca solid menghasilkan 2Ca2 plus dan 4-. Reaksi reduksi O2 gas dan 4-. Reaksi oksidasi 2Ca solid menghasilkan 2Ca2 plus dan 4-. Reaksi reduksi O2 gas dan 4-. menghasilkan 2O2-. Oksidator O2 dan reduktor Na. 2O2-. Oksidator O2 dan reduktor Na. Untuk soal nomor 6, 7, 8. Tentukan reduktor dan oksidator reaksi redoks di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di PPT-nya soalnya. Nah, untuk menjawab soal ini, tentukan terlebih dahulu biloks masing-masing unsur. Nah, sudah tertera di PPT, teman-teman bisa melihatnya. Nah, berdasarkan biloks tersebut, kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk nomor 6-nya, K mengalami kenaikan biloks dari 0 menjadi positif 1, sehingga menjadi reduktor. Sedangkan H mengalami penurunan biloks dari positif 1 menjadi H, sehingga menjadi oksidator. Untuk soal nomor 7, Ca sebagai reduktor karena biloks naik dari 0 menjadi positif 2, dan Cl sebagai oksidator karena biloks turun dari 0 menjadi min 1. Nah, untuk soal nomor 8, Al sebagai reduktor karena biloks naik dari O menjadi positif 3, dan O sebagai oksidator karena biloks turun dari 0 menjadi min 2. Nah, berikut untuk soal nomor 9 dan 10, kita disuruh untuk menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi pada reaksi redoks. Teman-teman bisa melihat soalnya di PPT. Sama seperti soal sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu biloks masing-masing unsur. Sudah tertera di PPT, teman-teman bisa melihatnya. Nah, berdasarkan biloks di atas, disimpulkan. Untuk nomor 9, Cl sebagai oksidator karena biloks turun dari 0 menjadi min 1, sedangkan E sebagai reduktor karena biloks naik dari positif 4 menjadi positif 6. Hasil oksidasi sama dengan H2SO4 dan hasil reduksi adalah HCl. Untuk soal nomor 10, E sebagai reduktor karena biloks naik dari min 2 menjadi positif 6. Dan N sebagai oksidator. Hasil oksidasi sama dengan ZnSO4 dan hasil reduksi N2O. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke konsep dan perhitungan elektrokimia. Pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan reaksi yang mengubah reaksi kimia dan menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Penggolongan elektrokimia. Yang pertama, sel volta. Sel volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia di reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar.
Prinsip-prinsip sel Volta atau sel Galvani. A. Gerakan elektron dalam sirkuit eksternal akibat adanya reaksi redoks. B. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. C. Pada anoda, elektron adalah produk dari reaksi oksidasi, anoda kutub negatif. D. Pada katoda, elektron adalah reaktan dari reaksi reduksi, katoda kutub positif. E. Arus elektron mengalir dari anoda ke katoda. Arus listrik mengalir dari katoda menghasilkan anoda. F. Jembatan garam menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Pembagian yang kedua yaitu sel elektrolisis. Berlawanan dengan pembahasan sebelumnya, elektrokimia atau sel Volta yang memanfaatkan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia yang tidak spontan. Prinsip dasar elektrolisis adalah 1. Memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi redoks. 2. Tidak memerlukan jembatan garam seperti sel Volta. Contoh redoks dalam kehidupan salah satunya adalah pada proses fotosintesis. 6CO2 bereaksi dengan 6H2O menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Air dioksidasi menjadi molekul oksigen dan elektronnya digunakan untuk mereduksi karbon dioksida menjadi gula. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan mengenai elektrokimia. Nah, teman-teman, perhatikan reaksi berikut. Mg2+ aqueous bereaksi dengan 2E- menghasilkan Mg solid. E sama dengan min 2,37 volt. Dan Cu2+ aqueous bereaksi dengan 2E- menghasilkan Cu solid. E sama dengan positif 0,34 volt. Nah, untuk reaksi tersebut, untuk soal nomor 1, kita disuruhkan menentukan katoda dan anoda. Untuk nomor 2, reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Untuk nomor 3, notasi sel. Dan nomor 4, potensial sel. Kita masuk ke pembahasan untuk nomor 1. Katoda sama dengan Cu karena E besar. Anoda sama dengan Mg karena E kecil. Untuk soal nomor 2, katoda atau reduksi sama dengan Cu2+ dan 2E menghasilkan Cu solid. Anoda oksidasi adalah Mg solid menghasilkan Mg2+ aqueous dan 2E-. Hasilnya dijumlahkan hasilnya Cu2+ aqueous dan Mg solid menghasilkan Cu solid dan Mg2+ aqueous. Untuk jawaban soal nomor 3, notasi sel. Mg, Mg2+, Cu2+, dan Cu. Untuk nomor 4 sendiri, potensial sel. E sel sama dengan E katoda kurang E anoda. E sel sama dengan 0,34 kurang min 2,37 sama dengan 2,71 volt. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5. Teman-teman bisa melihat reaksinya di PPT. Nah, di sini, apakah reaksi Ca2+ aqueous bereaksi dengan 2Ag+ aqueous menghasilkan Ca solid dan 2Ag+ aqueous berlangsung spontan? Untuk mengetahui reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak, kita harus mengetahui E sel reaksi tersebut. Maka, E sel sama dengan E katoda kurang E anoda. E sel sama dengan ECa kurang EAg. E sel sama dengan min 2,87 kurang 0,80 sama dengan min 3,67 volt. E sel lebih kecil dari 0, berarti berada di negatif. Itu artinya reaksi tidak berlangsung secara spontan. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui reaksi seperti yang tertera pada PPT, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Yang ditanya di sini adalah
harga E-sel persamaan reaksi tersebut adalah pembahasan E-sel sama dengan E katoda kurang E anoda. E-sel sama dengan min 1,66 kurang min 2,38 sama dengan positif 0,72 volta. Nomor 7, tuliskan reaksi elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon. Nah, untuk pembahasannya teman-teman bisa lihat ke PPT-nya langsung. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke nomor 8. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaNO3 dengan elektroda PT. Nah, teman-teman, karena durasi videonya dibatasi, teman-teman bisa melihatnya langsung di PPT penjelasannya. Langsung saja, nomor 9, kita disuruh untuk menuliskan reaksi elektrolisis leburan NaCl. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada PPT penjelasan untuk nomor 9. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10, yaitu pada elektrolisis MgCl2 dengan elektroda grafit pada katoda terjadi reaksi. Nah, pembahasannya, reaksi MgCl2 menghasilkan Mg2+ dan 2Cl-. Pada katoda terjadi reaksi reduksi karena elektrolisis lelehan dengan elektroda inert sehingga ion Mg2+ tereduksi. Jadi Mg2+ dan 2E menghasilkan Mg. Nah, teman-teman, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Terima kasih dan sampai jumpa.